tanda dijadikan bagi Allah. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya demi namanya yang agung. Sebab Tuhan berkenan menjadikan kamu suatu umat bagi Dia sendiri. 1 Samuel 12 ayat 22 versi MILT. Nama Allah seringkali mengacu pada reputasinya, ketenarannya, dan kemasyurannya. Inilah maksud kita ketika memakai kata nama untuk merujuk pada orang yang sedang mencari nama bagi dirinya. Atau terkadang kita berkata kalau itu adalah sebuah merek yang ternama, yang berarti merujuk pada merek dengan reputasi yang tinggi. Menurut saya, inilah yang dimaksud Samuel dalam 1 Samuel 12 ayat 22 ketika dia menyatakan bahwa Allah menjadikan Israel suatu umat bagi Dia sendiri, bahwa Dia tidak akan meninggalkan bangsa Israel demi namanya yang agung. Cara berpikir seperti ini tentang hasrat semangatnya Allah bagi namanya sendiri ditegaskan dalam banyak perikop lainnya. Misalnya dalam Yeremia 13 ayat 11, Allah menggambarkan bangsa Israel sebagai ikat pinggang atau sabuk yang dipilih Allah untuk menonjolkan kemuliaannya. Meskipun ada kalanya Israel untuk sementara waktu seperti ikat pinggang yang tidak layak pakai. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Mengapa Israel dipilih dan dijadikan pakaiannya Allah? Supaya mereka bisa menjadi ternama, terpuji dan terhormat. Kata terpuji dan terhormat dalam konteks ini memberitahu kita bahwa nama berarti merujuk pada ketenaran atau kemasyuran atau reputasi. Allah memilih bangsa Israel agar umatnya itu menjadi suatu nama baik reputasi baginya. Allah berfirman dalam Yesaya 43 ayat 21 bahwa Israel adalah umat yang telah kubentuk bagiku dan memberitakan kemasyuranku. Ketika gereja mulai melihat dirinya dalam perjanjian baru sebagai Israel yang sejati, Petrus menggambarkan tujuannya Allah bagi kita seperti ini. Kamulah bangsa yang terpilih, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Dengan kata lain, bangsa Israel dan gereja dipilih oleh Allah untuk membuat Dia ternama di dunia ini. Inilah sebabnya kita pertama-tama dan terutama berdoa, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9. Inilah sebabnya juga kita berdoa, tuntun aku di jalan yang benar oleh karena namamu. Lihat Mazmur 23 ayat 3. Ketika kita berbicara mengenai menjadi umat yang berpusat pada Allah, ingatlah kalau hal ini dikarenakan kita telah ikut serta dengan Allah dalam keberpusatannya Allah pada dirinya sendiri. Artinya kita menjadi umat yang bergantung pada Kristus dan meninggikan Kristus. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. 1 Yohanes 2 ayat 12. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17.